Hi, welcome back to channel Bimbeluki. Bimbeluki, we come to support your success. Di video kali ini, Kak Luki akan memberikan trik mengerjakan soal figural. Soal figural ini sering banget muncul di soal SKD CPNS dan sekolah kedinasan. Kira-kira 6 hingga 10 soal. Wah, banyak kan ya untuk menambah skor total teman-teman. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terus support channel ini agar terus berkembang. Oke, langsung saja kita ke trik dan pembahasan soalnya. Tes figural merupakan cabang dari tes intelijensi umum, di mana salah satu tujuannya adalah untuk bisa menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir peserta tes dalam waktu yang singkat. Tes ini sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang diperlukan dalam persiapan menyambut era ASN digital milenial. Lalu, jenis soal figural seperti apa sih? Berdasarkan peraturan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019, terdapat 4 jenis soal dalam kemampuan figural. Antara lain, 1. Analogi, yang berisi perbandingan 2 gambar yang memiliki persamaan. 2. Ketidaksamaan, kita akan mencari perbedaan gambar. 3. Serial, pola hubungan bentuk gambar, dan yang keempat adalah jaring-jaring. Bentuk bangun ruang yang tepat sesuai jaring-jaring atau bentuk jaring-jaring yang tepat sesuai dengan bangun ruang. Nah, bagaimana sih trik menyelesaikan tes figural? Penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan tes figural adalah berpikir tenang, pandangan fokus, dan teliti. Tes ini terdiri dari berbagai macam pola tes gambar. Semua rahasia penyelesaiannya adalah ketenangan dan ketelitian. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Oke, kita bahas soal nomor 1. Ingat, gambar di atas termasuk gambar analogi, maka kita akan membandingkan gambar yang memiliki pola sama. Kenapa disebut gambar analogi? Karena pada soal nomor 1 di sini terdapat tanda sama dengan. Jadi pola gambar nomor 1 adalah pola gambar analogi. Sekarang kita lihat polanya, pola gambar di sebelah kiri. Di sini ada segitiga, kemudian ini segi 4, letaknya sejajar. Yang ini segi 5. Dan ini segi 6, letaknya berdiagonal. Maka pola yang sama untuk gambar di sebelah kanan adalah, kita lihat dulu gambar di sebelah kanan. Di sini ada segi 4, ini segi 5, berjajar. Maka pola selanjutnya adalah segi 6 dan segi 7 yang polanya berdiagonal. Sudah bisa ditebak kan? Jawaban yang tepat adalah opsi E. Lanjut, kita bahas nomor 2. Mungkin teman-teman akan menjawab soal nomor 2 terlebih dahulu. Saya kasih waktu dalam 5 detik. Kita bisa lihat gambar soal nomor 2. Ingat, gambar di atas termasuk gambar analogi. Karena tahu kan ya, ada tanda sama dengan, berarti ini kita harus menganalogikan gambar. Maka kita akan membandingkan gambar yang memiliki pola sama. Lihat gambar di sebelah kiri, terdapat segi 4. Ini merupakan segi 4. Dan di dalamnya terdapat bintang yang berjumlah 7. Dengan background bata.
Kemudian yang ini adalah segi 5 dengan jumlah bintang yang ada di dalamnya ada 6 dengan backgroundnya yaitu polos. Oke, kita bisa menentukan pola yang sama untuk pola gambar di sebelah kanan. Bisa dilihat pola gambar berikutnya yaitu segitiga dengan bintang yang di dalam ada 6, backgroundnya bata. Nah, bisa ditebakkan gambar yang selanjutnya yaitu segi 4 dan bintang yang ada di dalam berjumlah 5, backgroundnya polos. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, kita bahas soal nomor 3. Teman-teman jika ingin menjawab, saya beri waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. Ingat, pilih gambar yang berbeda, maka itu adalah jawaban yang benar. Karena soalnya adalah manakah gambar yang tidak sama? Kita hitung jumlah gambar pada pola A yaitu 3, yang B 4, C 5, D 7, dan E 9. Lihat pola A, C, D, dan E adalah pola bilangan ganjil 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan pola yang B adalah pola bilangan genap yaitu 4. Jadi gambar yang tidak sama adalah gambar B. Lanjut soal nomor 4. Manakah gambar yang tidak sama? Seperti biasa, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab soal nomor 4. Ingat, untuk gambar yang berbeda, kita pilih gambar yang berbeda pola. Maka itu adalah jawaban yang benar. Lihat pola B, C, D, dan E, garis memotong lingkaran, sedangkan A, garis tidak memotong lingkaran. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah opsi jawaban A. Next, soal nomor 5. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 5. Dimulai dari sekarang. Soal nomor 5 ini gampang sekali teman-teman. Ingat, untuk gambar serial seperti soal nomor 5, perhatikan pola pada gambar dengan teliti. Pada pola gambar di atas terletak pada garis di dalam kotak polos. Maksudnya adalah yang ini ya. Gambar 1 di sini tanpa garis. Gambar kedua ada 1 garis. Gambar ketiga ada 2 garis. Gambar keempat ada 3 garis. Maka gambar selanjutnya ada 4 garis. Kita hitung. Opsi A ada 1, 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Teman-teman bisa menjawab dalam waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Ingat pola gambar di atas adalah pola potongan gambar. Bisa dilihat pola yang pertama di sini adalah potongan gambar segi 5. Carilah potongan gambar yang sesuai gambar. Gambar yang ditanyakan adalah potongan garis V. Potongan pertama ada di sebelah kiri, maka potongan yang kedua ada di sebelah kanan. Ya. Tepat sekali, jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, lanjut soal nomor 7. Saya beri waktu teman-teman untuk menjawab soal nomor 7, 5 detik. Dimulai dari sekarang. Ingat, pola gambar yang diputar biasanya diputar searah putaran jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam.
Putarannya juga membentuk sudut tertentu seperti 45 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Triknya, cari perputaran gambar yang sesuai, tentunya dengan melihat pola gambar. Untuk opsi A, tidak tepat karena lingkaran di sini tidak sesuai dengan gambar. Opsi jawaban B juga tidak tepat karena lingkaran yang di sini tidak sesuai dengan gambar. Sekarang lihat opsi jawaban C. Tanda panah ini kita putar berlawanan arah putaran jarum jam. Bentuk lingkaran yang di sini juga sudah sesuai dengan gambar sebelumnya. Jawaban yang C adalah jawaban yang benar. Oke, kita lihat opsi jawaban D dan jawaban E. Jawaban D dan E salah karena untuk jawaban D seharusnya gambar lingkaran yang ini letaknya ada di sebelah kiri. Jadi salah. Untuk opsi jawaban E, letak tanda panah ini harusnya terdapat di tengah-tengah persegi panjang, tetapi untuk opsi E di sini tidak sesuai dengan gambar sebelumnya. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah figural dengan pola pencerminan. Ingat, untuk pencerminan pilih gambar yang arahnya berlawanan. Kita lihat tanda panah pada soal arahnya menuju ke kanan, maka kita pilih jawaban yang arahnya ke kiri. Jadi, jawaban B dan C tidak tepat. Selanjutnya, kita tentukan tanda petir yang di sini. Tanda petir arahnya ke kanan, maka kita pilih jawaban yang arahnya ke kiri. Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E. Selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Pola gambar figural pada soal nomor 9 adalah jaring-jaring dari bangun ruang. Ingat, lihat pilihan bangun ruang dan petakan di jaring-jaring yang tepat. Jika dilihat, jaring-jaring di atas adalah jaring-jaring balok. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Selanjutnya soal nomor 10, last but not least. Pada soal nomor 10, teman-teman bisa melihat ada kubus yang memiliki corak. Lihat pilihan jaring-jaring dan petakan pada bangun ruang yang sesuai pada soal. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman tidak membutuhkan waktu yang lama, 3 detik saja dengan melihat gambar ini, pasti bisa menebaknya. Tetapi masih banyak yang bingung untuk menjawab soal bangun ruang seperti ini karena banyak terkecoh dengan pola gambarnya. Nah, yang seperti apa sih yang tepat? Oke, kita lihat pola gambar pada soal. Di sini, arah segitiga yang ada 2, ini searah dengan garis yang ini. Maka, jawaban yang tepat adalah opsi B. Kenapa jawaban A, C, dan D salah? Karena opsi A yang ini letaknya sejajar dengan garis segitiga yang ada 2 ini. Opsi C juga sama, letaknya sejajar, tidak menuju garis yang segitiga ada 2 yang ini. Nah, itu tadi trik dan pembahasan soal tes figural. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar atau DM kami di Instagram @bimbeluki. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!